Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Saham Bagus Trading Community dan juga para follower baik yang di YouTube maupun yang di TikTok atau Instagram dan Telegram, kita akan membahas tentang IHSG dan pengaruhnya dari Moody's Rating ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman ketahui, kemarin itu IHSG sempat koreksi ya teman-teman. Sempat koreksi, kemudian dia sampai koreksinya ke 2% ya, sampai minus 2% seperti ini. Nah, prediksi kita, teman-teman, itu adalah bahwa IHSG ini akan naik secara gradual seperti ini, seperti anak tangga seperti ini, sampai kemudian nanti dia harus bisa menembus batas resistennya dia, yaitu di 8.300 sebelum kemudian kembali ke 9.000. Saya prediksi kira-kira 1 bulan ya, mungkin di bulan Maret sudah kembali apabila semuanya berlangsung dengan baik ya. Oleh karena itu, saya berharap ke teman-teman di Saham Bagus Trading Community untuk tidak melakukan cut loss, atau misalkan Anda kalaupun mau cut loss, Anda bisa cut loss-nya ketika grafiknya naik seperti ini Anda kurangin ya teman-teman. Kemudian ketika dia di bawah turun, itu Anda tambah muatan lagi di emiten Anda yang Anda CL tadi. Kemudian ketika naik, Anda bisa kurangin muatan lagi, CL lagi ya teman-teman. Kemudian ketika turun, Anda beli lagi dan seterusnya seperti ini. Tapi jangan CL 100% teman-teman ya. Karena kemungkinan IHSG masih akan naik, terutama apabila teman-teman memegang emiten emas dan perlogaman ya, seperti nikel, seperti timah, tembaga, aluminium, bauksit, zinc, dan lain sebagainya, karena itu termasuk kritikal mineral yang memang sedang diburu oleh investor asing dan oleh negara di seluruh dunia. Teman-teman tentunya baru membaca berita bahwa baru-baru ini Trump bersama Jepang juga sedang membentuk klub untuk mineral kritis ini. Jadi mereka melakukan kerjasama untuk mengumpulkan mineral kritis ini di seluruh dunia antara Amerika dan Jepang. Ya, begitu juga negara-negara lain kecuali China ya. Jadi posisinya sekarang semua negara memusuhi China karena China memang memiliki cadangan kritikal mineral yang paling banyak ya teman-teman. Nah, kita akan melihat gimana sih pengaruh dari Moody's Rating ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa yang dinamakan Moody's Rating. Moody's Rating ini teman-teman adalah pemeringkatan ya. Mata saya di mana tadi ya? Ya, Moody's Rating ini adalah divisi pemeringkat rating dari Moody's Corporation ya teman-teman. Ya, divisi ini dikenal sebagai Moody's Investor Service hingga Maret 2024 ya. Kemudian Moody's ini menyediakan riset keuangan internasional tentang obligasi yang diterbitkan oleh entitas komersial dan pemerintah bersama dengan Standard & Poor's dan juga Fitch Rating ya. Moody's ini adalah salah satu dari 3 besar lembaga pemeringkat kredit yang diakui oleh SEC. Jadi SEC itu semacam Bapepti-nya Amerika ya. Jadi ratingnya Moody's ini lebih kepada kelayakan kredit ya teman-teman. Ya, jadi resiko gagal bayar gitu ya teman-teman ya. Nah, metodenya itu dia ada ranking ya pada peringkatnya dari AA hingga CAA ya, dengan menambahkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin rendah angkanya semakin bagus, semakin rendah hurufnya juga semakin bagus. Misalkan AAA
itu lebih bagus daripada CA ya. AAA, kemudian 1 juga lebih bagus dari AAA 2 dan seterusnya. Jadi paham ya teman-teman ya. Lengkapnya ini teman-teman ya. Nah, jadi dari mulai triple A itu dinilai sebagai kualitas tertinggi dan resiko kredit yang terendah. Kemudian AA1 itu dinilai sebagai berkualitas tinggi dan memiliki risiko kredit yang sangat rendah, jadi sampai dengan AA3. Kemudian ada A1 dinilai sebagai kelas menengah ke atas dan risiko kreditnya rendah, sampai dengan A3 itu rendah. Kemudian masuk kategori BAA1 sampai dengan BAA2 sampai dengan BAA3. Nah, kita Indonesia berada di BAA ini ya, karena kita negara berkembang ya. Jadi kita diberi peringkat menengah dengan beberapa unsur spekulatif dan risiko kredit yang moderat ya. Jadi kita adanya di BAA2 ini ya teman-teman, BAA2 ya. Nah, ini adalah yang terbit tanggal 5 Februari kemarin, bahwa kita peringkatnya adalah BAA2, alasannya Moody's karena khawatir akan kredibilitas kebijakan ya. Di video sebelumnya, ya di YouTube sebelumnya saya jelaskan IMF juga khawatir tentang kredibilitas program makan siang gratis dan koperasi merah putih yang menurut mereka itu tidak bijaksana dan bisa menimbulkan risiko kredit yang besar ya. Nah, mungkin karena itu juga, jadi Moody's juga menurunkan peringkatnya, sebenarnya nggak turun, hanya dari BAA2 stabil ke BAA2 negatif ya teman-teman. Ya. Nah, ini juga pernah kita dapatkan kok teman-teman, waktu negatif itu adalah, itu pun BBB ya teman-teman, itu di April 2020. Sekarang udah membaik teman-teman, kalau dilihat dari kredit rating kita sudah membaik teman-teman. Dari BBB minus 2017, kemudian BAA2 2018, BBBB itu di 2018, triple B di 2020, kemudian triple B lagi di 2022, dan sekarang BAA2 di 2026 ya. Nggak tahu ini yang 2024 berapa ya, saya nggak dapat datanya, ini saya ambil dari trading economics ya teman-teman ya. Jadi peringkat kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat teman-teman, kita berada di BAA2, bahkan peringkat kita ini lebih bagus dari India ya. India itu diturunkan teman-teman dari BAA2 ke BAA3. Jadi India itu di BAA3 itu berarti di bawahnya kita di sini ya teman-teman, BAA3 ya teman-teman. Nah, kemudian Vietnam juga nggak lebih baik dari kita loh teman-teman. Vietnam itu ada bahkan di BA3. Jadi BA3 itu ada di bawahnya lagi ya. Di sini BA3 itu berarti dia lebih rendah, artinya di pasar frontier market ya, betul ya. Di pasar yang lebih berisiko lagi, dinilai memiliki unsur spekulatif dan resiko kredit yang signifikan ya. Ini loh, resiko kredit yang signifikan, sedangkan kita resiko kredit yang moderat bersama dengan India ya di sini. Ya, kalau BAA2 itu resiko kredit moderat. Kalau AAA itu resiko kreditnya terendah ya. Kalau tadi apa namanya Vietnam itu ada BA32, kreditnya tinggi risikonya secara signifikan ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi Vietnam itu meskipun pertumbuhannya terbesar paling tinggi di ASEAN, tapi kredit ratingnya itu jauh lebih rendah daripada Indonesia. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Ini Moody's rating itu kebetulan diterbitkan sebelum pemerintah mengumumkan adanya pertumbuhan ekonomi 2025 yang finalnya adalah 5,11%. Nah, ini lebih bagus teman-teman dari
negara di ASEAN kecuali Vietnam, kita yang paling besar, paling tinggi kenaikannya ya, teman-teman. Jadi Thailand aja itu pertumbuhannya cuma 2-3% ditutup tahun ini ya. Begitu juga Singapura, Malaysia juga lebih rendah dari kita. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah Moody's rating ini sebenarnya lebih kepada pengukuran country risk atau risiko negara yang mengukur kemungkinan risiko gagal bayar dari kredit dan obligasi, baik pemerintah maupun swasta. Seharusnya market saham Indonesia itu tidak terlalu bereaksi berlebihan. Karena ini sebenarnya lebih kepada obligasi ya teman-teman, bukan kepada saham. Tapi ya karena pengetahuan masyarakat Indonesia, terutama investor retail ini masih kurang mantap ya. Kalau bisa saya bilang apa namanya jomplang atau tidak berpendidikan, nanti kalian marah ya. Tapi ya saya pakai bahasa soft spoken aja, yaitu eh, pendidikannya gap-nya terlalu rendah ya. Oleh karena itu ya kemudian itu menciptakan panic selling lagi ya seperti kemarin tanggal 27 28 yang MSCI itu ya. Padahal Moody's rating ini ya teman-teman itu beda dengan MSCI dan pengaruhnya juga beda teman-teman. Pengaruhnya MSCI itu lebih besar daripada Moody's rating ini ya. Jadi kok ya pasarnya bergejolak sampai -2% menurut saya kemarin sih nggak masuk akal ya. Atau justru pihak asing menggunakan momentum ini kemudian untuk take profit sementara sebelum hari Senin besok mereka masuk lagi di harga yang terendah. Ya, kemudian Moody's rating Indonesia itu lebih baik dari India dan Vietnam. Jadi sebenarnya no worry ya tentang itu dan turunnya hanya masalah kualitas aja bukan kuantitas ya. Kalau skornya tetap sama ya, BAA ya. Tapi diturunkan dari stable ke negatif. Kemudian pengukuran dan pengumuman ini juga sebelum diumumkan tingkat pertumbuhan PDB kita yang 2025 sebesar 5,11% yang merupakan angka yang bagus di kawasan Asia dan di ASEAN bahkan kita hanya kalah dengan Vietnam saja. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan ekonomi Indonesia yang tangguh dan kuat ini. Hanya sentimen sesaat saja dan market panic yang nggak paham apa itu Moody's rating, padahal nggak ada kaitannya tuh teman-teman dengan kualitas emiten saham atau bursa efek kita. Jadi insya Allah teman-teman IHSG kita ini akan naik ya. Oh ini ada Saiful Error. IHSG ini akan naik lagi minggu depan sampai dengan Maret ya, 2 Februari sampai dengan Maret ini akan naik secara gradual seperti anak tangga sampai kemudian bisa menembus resistennya IHSG 8.300 dan selanjutnya bisa kembali ke 9.000 bahkan skenario-nya Pak Purbaya bisa sampai 10.000. Oke, demikian paparan saya teman-teman tentang apa itu Moody's ya. Nanti juga jangan kaget lagi kalau misalkan ada pengumuman dari Fitch Rating dan Standard and Poor Ratings itu sama-sama itu adalah rating untuk country risk atau risiko negara dan juga hanya untuk rating kredit dan obligasi. Kalian jangan panik lagi, jangan panik selling lagi ya. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga ada manfaatnya dan keberkahannya buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.